Bab 51. Telapak emas terbungkus dalam angin kencang dan bergegas ke Lin Feng. Kerumunan tampaknya telah melihat Lin Feng terbang keluar dari tamparan ini, dan bahkan Nalan Feng tidak bisa bergerak, apalagi Lin Feng. Kembalilah. Lin Feng dengan dingin menjerit, pedang keluar dengan mata memikat, kecemerlangan pedang dan telapak tangan emas satu sama lain, bertabrakan bersama, benar-benar membuat teriakan. Seni bela diri tubuh emas tidak hanya memberi Akimoto kekuatan serangan yang kuat, tetapi juga memberinya kekuatan pertahanan yang tak tertandingi. Pedang tidak bisa masuk dan pedang tidak bisa melukainya. Ini adalah belenggu kuat Akimoto, kebanggaan dan ketidaktahuan orang lain. Lelucon, kamu ini anjing buangan, kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk melukaiku. Akimoto mencibir, emas sekali lagi melejit, Lin Feng hanya merasakan kekuatan pedang yang hebat, hampir menyetrum pedangnya. Apakah itu? Lin Feng menanggapi dengan desahan samar, pedang, tidak ada istirahat, tidak ada kehancuran, pendekar pedang, kehancuran tak disengaja, menghancurkan segalanya, tidak ada orang, mampu menahan kecemerlangan pedang. Ada banyak jenis seni bela diri, tetapi pedang selalu menjadi salah satu jenis seni bela diri yang paling kuat. Meskipun Lin Feng tidak memiliki pedang, pemilik seni bela diri pedang tidak memiliki pedang. Pedang, potensial, Lin Feng jantung minuman rendah, pedang bayangan dingin, Guanghua meroket, pendekar pedang kuat menelan ujung pedang, membuat suara mencicit. Hei, pedang Lin Feng sekali lagi bertabrakan dengan seni bela diri Akimoto, dan suara robek keluar. Wajah Akimoto sedikit berubah, langkah kakinya sedikit salah, dan tubuhnya digulingkan, dan dia lolos dari pedang yang kuat. Melihat Akimoto kembali ke tempat asalnya, Lin Feng berdiri dengan pedang dan berkata dengan mencibir, kamu mengatakan bahwa aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melukaimu, lalu apa yang kamu akan kembali? Ketika Akimoto mendengar ini, wajahnya jelek dan menatap Lin Feng. Aku mengakui bahwa aku telah meremehkanmu, tapi aku di depanmu, kamu masih ayam, dan kamu tidak tahan. Ada banyak omong kosong. Lin Feng memiliki penghinaan yang kuat dalam nadanya, jika kejeniusan diukur dengan mulut, Anda memang bisa disebut jenius. Sangat marah, sangat kuat. Semua orang melihat Lin Feng mundur dari mata Akimoto, dan matanya berkedip-kedip. Mereka mengira mereka layak hidup, tetapi mereka tidak berharap bahwa mereka masih meremehkan kekuatan Lin Feng. Lin Feng, sepenuhnya dapat bersaing dengan Nalan Feng dan Lin Biao. Nalan Feng dan Lin Biao juga memandang Lin Feng dengan serius. Mereka hanya memiliki sisi lain di mata mereka. Mereka benar-benar mengabaikan Lin Feng. Sekarang tampaknya ini bodoh dan memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan mereka. Meskipun orang ini tidak bisa melihat wajahnya, itu jelas sangat muda, dan bakatnya luar biasa. Jika dia bisa menariknya ke keluarga Nalan saya, itu adalah dorongan. Nalan Feng berpikir bahwa ada kilatan di benaknya, kemudian pergi ke sisi Lin Feng dan berkata, kematian, saya akui bahwa saya telah meremehkan Anda. Dengan kekuatan Anda bisa mendapatkan rasa hormat dari keluarga Nalan saya. Bantu saya untuk melakukan hal-hal untuk keluarga saya. Saya selalu bisa menghubungi saya di masa depan. Bagaimana? Nalan Feng telah mengembalikan harga diri dan kepercayaan dirinya. Dengan bakatnya, Lin Feng sering melakukan kontak dengannya untuk kedua sisi. Ditambah penampilannya, hal yang baik, dia percaya bahwa Lin Feng tidak akan menolaknya. Keluar. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Lin Feng tidak hanya tidak setuju dengan Nalan Feng, tetapi bahkan backhand itu adalah pedang, dan dia berbalik ke Nalan Feng, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan. Murid Nalan Feng berkontraksi untuk sementara waktu, dan seni bela diri tiba-tiba meledak, dan para dewa sombong meninju dan mendarat di pedangnya. Namun, pedang panjang itu tidak memiliki jeda sama sekali. Guntur dan guntur meledak, dan kekuatan ledakan keras membawa badai untuk menghancurkan segalanya. Wajah Nalan Feng berubah sangat, dan tubuh yang ringan dengan cepat terlintas, sangat cepat. Zong, Lin Feng membanting pukulan di tangan kirinya, lingkaran ini berubah menjadi bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya, ditumpangkan pada satu potong, satu pukulan lebih kuat daripada pukulan, seolah-olah itu adalah gelombang liar. Ini luar biasa, tetapi hanya jatuh di tubuh Nalan. Menghela nafas cemberut, tubuh Nalan Feng tidak dapat terbang bola-balik, mencapai tepi platform pertempuran utama, dan jatuh ke platform pertempuran dalam satu langkah. Pada saat ini, suasana hati semua orang tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Lin Feng memberi mereka terlalu banyak kejutan. Ketika mereka terus meningkatkan perkiraan kekuatan Lin Feng, mereka akan selalu menemukan bahwa mereka masih meremehkan Lin Feng. Berkali-kali, sampai sekarang, Lin Feng, kekalahan kedua Nalan Feng, cukup segar.
Saya ingat bahwa mereka berpikir bahwa tahap pertemuan Wu Naifeng dan Lin Biao tidak bisa tidak konyol, tetapi jika tidak ada Qiu Yuanzhang, Lin Feng adalah protagonis yang layak. Tidak hanya orang banyak, Nalan Feng dan Lin Biao tidak bisa percaya, terutama Nalan Feng. Sebelum penampilan Akimoto, matanya hanya Lin Biao. Ketika ketiganya berdiri bersama di panggung pertempuran yang menentukan, dia dan Lin Biao masih hanya memperhatikan sisi lain, benar-benar mengabaikan Lin Feng, itu konyol untuk memikirkannya saat ini. Pada kekuatanmu, aku ingin membimbingku untuk berlatih. Lin Feng memandang Nalan Feng, dengan ironi yang kuat dalam nadanya. Wanita ini bangga akan hal itu, dan tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi biarkan Lin Feng marah bahwa Nalan Feng tidak menghormati lainnya, tetapi yang lain harus dihormati olehnya, jika tidak, perlu membiarkan malam membunuh, untuk hidupnya, wanita ular ini, Lin Feng, meremehkan. Nalan Feng malu, mengingat apa yang dia katakan, bahkan dia merasa konyol. Bergabunglah dengan keluarga Nalanmu dan hubungi kamu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu ada di depan mata, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk aku hubungi? Lin Feng terus mengejek, dia ingin Nalan Feng mengerti betapa konyolnya harga dirinya. Wajah Nalan Feng panas, tetapi dia tidak bisa membantahnya. Pada saat ini, di atas tribun pemerintah kota, orang-orang itu menatap Lin Feng dengan amarah, dan mata mereka dingin, ini membunuh kehidupan, dan mengalahkan Nalan Feng di yang kedua, mempermalukan kejeniusan pertama keluarga Nalan mereka. Tidak ada yang lebih bersemangat daripada kerumunan saat ini. Lin Biao, Nalan Feng, kematian, dan Akimoto semuanya jenius. Mereka lebih gila dari satu. Tanpa kekuatan kegilaan, orang membenci, dan kekuatan kegilaan, orang bersemangat, Lin Feng, milik yang terakhir. Dia rendah hati, selangkah demi selangkah, dan pecah selangkah demi selangkah. Hingga saat ini, medan perang Huiwu tidak memiliki saingan. Kegilaannya memang pantas, dan ini disebut manusia berdarah. Dan kamu, aku tidak punya niat bertarung denganmu, menghalangi balas dendammu, tetapi kamu tidak di mata, mempermalukan aku lagi dan lagi, aku benar-benar berpikir bahwa aku hebat. Lin Feng memalingkan matanya dan jatuh pada Akimoto, berkata dengan dingin, kamu mengatakan bahwa Nalan Feng sombong dan sombong. Dia hanya akan sombong di tempat yang begitu kecil di kota Yangzhou. Kalau begitu, kamu sendiri, mengapa tidak membenarkan diri sendiri? Jenius. Aku tanah ini. Ayam dan anjing, sekarang saya ingin mengajari Anda tentang kejeniusan Anda. Petik 2. Lin Feng berkata, melangkah maju, seni bela diri setelah kematian, dirilis untuk pertama kalinya. Orang-orang ini tampaknya telah lupa, mereka telah merilis seni bela diri sendiri, tetapi dia Lin Feng, tidak. Dunia di depannya berubah menjadi kegelapan, dan murid Lin Feng menjadi dingin dan dalam, seolah-olah mereka adalah jurang maut, penuh dengan ketidakpedulian yang kejam. Segala sesuatu di sekitarnya tampak melambat. Setiap gerakan dan setiap pandangan orang banyak jelas jatuh ke dalam benaknya. Selama dia mau, dia bisa tahu apa yang dilakukan semua orang. Dia juga bisa mendengar detak jantungnya sendiri dan merasakan aliran darahnya. Demikian pula, dia bisa merasakan gerakan halus Akihabara, termasuk setiap napas. Lin Feng tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan keadaan dia saat ini, seolah-olah saat ini, dia adalah dewa yang maha kuasa, dan segala sesuatu di dunia tidak bisa lepas dari matanya dan tidak bisa lepas dari anggaran pikirannya. Melalui topeng perak, Akimoto melihat murid di bawah topeng Lin Feng, hanya merasa gemetar, dia tidak bisa menggambarkan, ini adalah sepasang murid. Pada saat ini, Akimoto haus sebenarnya entah kenapa melahirkan rasa dingin, menggigil kedinginan, ia memiliki ilusi. Tidak ada seorang pun di depannya. Lin Feng, jelas di depannya, tetapi Akimoto tidak merasakan langkah dan napas Lin Feng, jika dia menutup matanya, dia tidak akan pernah tahu bahwa seseorang di depannya datang ke arahnya. Dong, dong, dong. Pada saat ini, ruang menjadi sunyi ekstrim. Mata semua orang menonton Lin Feng, seolah-olah hanya ada satu orang di dunia. Meskipun langkah kaki Lin Feng tidak memiliki suara, setiap langkah Lin Feng jatuh, dan hati mereka akan bergetar seolah-olah itu adalah melodi langit dan bumi. Bab 52. Pada saat ini, Lin Feng juga terjebak dalam perasaan yang misterius. Langkah kakinya sepertinya memiliki ritme khusus, yang merupakan tren. Pedang memiliki pedang, dan langit dan bumi memiliki kekuatan langit dan bumi. Lin Feng, yang melepaskan Wu Hun, sekali lagi merasakan pemahamannya sendiri yang mengerikan. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya berubah dalam benaknya, dan kemudian mereka digabungkan bersama. Banyak keraguan dan keraguan tersembunyi. Tian Zhao Hushen, kepandaianku menjadi lebih kuat.
Hati Lin Feng gelap, tangan kanannya dipegang di pinggang, bukan di punggungnya. Baiklah, semua orang melihat gerakan Lin Feng melihat ke arah pinggang Lin Feng. Itu, pedang. Kerumunan menyusut untuk sementara waktu. Mereka hanya melihat pedang di bahu Lin Feng, tetapi tidak menyadari bahwa pinggang Lin Feng tampaknya diikat dengan pedang yang lembut. Tubuh Lin Feng semakin dekat dan lebih dekat ke lentera musim gugur. Pada saat ini, gas pedang yang kuat menelan dalam tubuh Lin Feng. Seluruh orang Lin Feng seperti pedang. Hun. Semua orang melihat adegan ini dan merasa sangat bingung. Apakah Lin Feng yang memiliki pedang wushu? Kalau tidak, bagaimana bisa ada pedang yang kuat di tubuhnya? Saya memikirkan kerumunan ini dan menemukan bahwa dari pertempuran hingga saat ini, Lin Feng, dia bahkan tidak melepaskan seni bela diri sendiri. Seberapa kuat ini? Dengan Lin Feng jatuh setiap langkah, pedang semakin kuat, dan hati Lin Feng juga menunjukkan sedikit sukacita. Semua hal kuat, pedang, harus kuat, tren pedang, mengapa menggunakan pedang lain? Di masa lalu, Lin Feng menggunakan pedang untuk menggunakan pedang yang dirilis sebelumnya. Sekarang, Lin Feng menggunakan dirinya sebagai medium. Pedang bergerak dengan hati dan bergerak secara acak. Selama pikirannya memiliki potensi pedang dapat berkembang. Seluruh dirinya seperti pedang yang tajam. Hati Lin Feng semakin nyaman, dan pedang semakin makmur. Namun, Qiu Yuanzhang mengerutkan kening dan kencang. Di bawah penutup pedang ini, dia ketat dan rambutnya dikokang. Dari tubuh Lin Feng, dia merasakan ancaman yang kuat. Lin Feng, benar-benar dapat menghancurkan tubuh emasnya Wu Hun. Kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Akimoto berbisik pada dirinya sendiri. Kepercayaannya sedang terkikis oleh pedang yang kuat ini, dan momentum Lin Feng semakin dan semakin makmur. Ketika Lin Feng datang kepadanya, dia takut. Sulit untuk mendapatkan perubahan haluan. Akihabara tidak menyangka bahwa dia akan menjadi orang tanpa nama di kota Yangzhou Asteris, dan orang ini diundang oleh saudara perempuannya, dan dia disebut anjing pelari. Cahaya keemasan matahari menyebar ke seluruh tubuh, dan nafas Akimoto dilepaskan ke yang terkuat, seluruh orang dipenuhi dengan hegemoni yang tak tertandingi. Tidak terkalahkan. Dengan ledakan besar, Akimoto akhirnya meluncurkan serangan, dan suara gemuruh meledak, dan serangan ini sombong. Pedang. Lin Feng sedikit mabuk, dan tiba-tiba dia melampiaskan tubuhnya, pedang yang tak tertandingi, membelah ruang, dan juga membelah tubuh Akimoto. Itu hanya pedang ini, biarkan tubuh emas tubuh Akimoto mengambang, dan itu seperti ledakan, seolah-olah itu bisa pecah kapan saja. Setelah pedang, itu adalah pedang yang tak terkalahkan, disertai dengan pedang yang kuat, dan pedang itu cahaya, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi itu. Hei! Tubuh emas Akimoto langsung hancur dan retak, seni bela diri hancur, dan cahaya berdarah muncul. Tubuh Akimoto terbang langsung dari platform pertempuran. Pembangkit tenaga asing yang tak terkalahkan dan sombong, di tangan Lin Feng, masih tidak melewati pedang. Pada saat ini, mata orang banyak mengeras di sana, menatap Lin Feng. Kuat? Ini sangat kuat. Tidak peduli siapa Anda, apakah Anda seorang yang sia-sia atau jenius, saya hanya membutuhkan pedang. Sebut, apa wanita sombong di langit, dan dia adalah satu-satunya protagonis dari keunikan hari ini. Tidak ada yang bisa merebut prestise dan membunuh hidupnya, dan dia pantas disebut kebanggaan surga. Hati orang banyak itu gelap, dan gambar Lin Feng tumbuh liar di hati mereka. Nalan Feng sangat bangga, tidak ada yang terlihat. Dia harus mengikuti hidupnya. Bagaimana dia bisa membandingkan dengan hidupnya, dan Yuan musim gugur ini, sombong, berpikir bahwa dunia tidak terkalahkan, menghina ayam yang mati, dan sekarang tidak sama seperti rentan, dia sendiri adalah seekor ayam, dan dia hanya akan menjadi sombong di kota Yangzhou. Dia salah. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk kesombongan di kota Yangzhou. Petik 2. Hanya kematian yang jenius sejati. Itu adalah kebanggaan langit. Orang-orang muda paling berbakat dan kuat di kota Yangzhou. Lin Feng secara alami tidak akan tahu apa yang dipikirkan semua orang. Dia melihat Akimoto, yang jatuh di bawah platform, dan tampak kosong. Ini adalah harga kebenaran diri sendiri. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan dan memandang rendah lawannya. Berbalik, Lin Feng tidak melihat Akimoto, dan murid yang dalam jatuh di tubuh Lin Biao. Hari ini, dia akan menggunakan Lin Biao sebagai batu loncatan untuk mencuci rasa malunya. Ada 2 dari kita yang tersisa, dan kita akan melanjutkan. Suara Lin Feng tidak membawa emosi, jadi hati Lin Biao bergetar, tidak tahu bagaimana menjadi baik. Kekuatannya sebanding dengan Nalan Feng, dan Akimoto, tetapi dapat dengan mudah mengalahkan Nalan Feng. Tapi Akimoto yang kuat,
Tetapi bahkan Lin Feng, pedang tidak bisa berhenti, yang membuat Lin Biao tidak bisa melahirkan sedikit perang. Siapa orang ini? Itu akan sangat kuat. Bisik Lin Biao, kepercayaan dirinya hari ini sangat terpengaruh. Di masa lalu, dia pikir dia berada di tengah-tengah Lingwu. Ada beberapa saingan. Nalan Feng adalah pengecualian. Seperti miliknya, dia adalah generasi muda yang paling menonjol di kota Yangzhou. Kemudian pada saat ini, ada Akimoto Let, biarkan dia mengerti bahwa bahkan di ranah Ling Wujing, masih ada orang yang jauh lebih kuat darinya, dia tidak terkalahkan. Namun, ketika Lin Biao percaya bahwa Qiu Yuanzhang sudah menjadi puncak yang kuat di Lingwu, cahaya Lin Feng membuat Lin Biao merasakan sekilas bentuknya sendiri. Saya pikir saya tidak perlu melanjutkan, kata Lin Biao dengan acuh tak acuh, meskipun kepercayaannya sangat terpengaruh, dia tidak bisa menunjukkan dirinya, nadanya masih acuh tak acuh, dan dia menolak mengakui kekalahan. Murid gelap Lin Feng mengungkapkan senyum aneh, bahkan pada langkah ini, Lin Biao tidak mau melepaskan harga dirinya yang benar. Sekilas cahaya, tubuh Lin Feng menghilang di tempat. Lin Biao, mundur. Sebuah suara keras keluar, hanya ada 2 orang yang tersisa di platform pertempuran. Lin Badao takut Lin Feng akan menembak Lin Biao dan selalu memperhatikannya. Ketika dia melihat gerakan Lin Feng, dia segera berbicara dan mengingatkan tubuh. Berubah menjadi angin puyuh, melangkah keluar dari langkah kaki dan langsung menuju ke platform pertempuran pusat. Lin Biao sendiri juga memperhatikan bahwa tubuh itu gila, es dan api seni bela diri mekar, dan kedua tangan keluar, dan es dan nyala api bergegas ke Lin Feng pada saat yang sama. Lin Feng melambai dengan tangannya, es pecah, nyala api menghilang, dan saat dia datang ke Lin Biao, tidak ada kesopanan, pedang dan pedang. Kamu berani. Lin Badao datang, berteriak keras, dan nyala api yang ganas keluar dari telapak tangannya, langsung ke Jiang Wang. Boom! Badai nyala api sangat kuat, dan akhirnya datang ketika Jiang Wang jatuh pada Lin Biao, membuat pedang jauh lebih lemah, tetapi tubuh Lin Biao masih terluka oleh pedang, dan mendengkur. Mundur ke ujung platform. Mengapa? Aturan Wu akan diinjak-injak dengan mudah. Mata Lin Feng konyol, karena kekuatannya tidak baik. Jangan malu, Anda masih harus bergantung pada generasi yang lebih tua untuk menembak, tidak tahu malu. Nalan Xiong tetap diam. Kali ini Wu sudah menyimpang dari jalur yang direncanakan. Dalam hal ini, itu akan menjadi tidak berarti. Lin Feng, yang berani menyakiti putrinya Nalan Feng, bisa memenangkan Lin Feng. Berani sekali, aku harus melihat siapa dirimu, berani jadi sombong. Lin Badao melihat Nalan Xiong untuk tetap diam, dan tiba-tiba mengerti, tanpa ragu-ragu, langsung menembakkan topeng perak ke Lin Feng. Lin Feng tidak berkedip dan tidak menghindarinya, membiarkan telapak tangannya jatuh di wajahnya. Dalam sekejap, topeng perak terbelah dan jatuh ke tanah, dan wajah sejati Lin Feng disajikan pada saat ini. Itu kamu. Lin Badao dan Lin Biao membuka hampir bersamaan, ketika mereka melihat wajah sebenarnya dari Lin Feng, mereka hanya merasa kaku dan angin dingin menyerbu seluruh tubuh. Pada saat yang sama, di atas tribun, mata dari semua keluarga Lin telah memadat di sana, mereka tidak pernah memimpikannya, pemuda yang sombong dan sombong ini ternyata adalah lelaki dari keluarganya, tetapi hanya oleh keluarganya. Orang yang keluar tembok.